Halo, selamat siang. Hai teman-teman, sudah makan siang semuanya? Hari ini senang sekali ya, saya Mesti Hanita akan menemani Anda semua di Halodoc Talks Live. Wah, senang banget nih. Ini kita nungguin lebih banyak lagi viewersnya hari ini. Karena hari ini kita akan ngobrol-ngobrol mengenai hal yang sangat-sangat banyak orang penasaran dan banyak jadi pertanyaan orang-orang, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil. Jadi sepertinya cocok sekali buat Anda semua yang memerlukan informasi mengenai kehamilan di era COVID-19 atau pandemi COVID-19 ini. Dan untuk tema hari ini kita akan mengangkat dampak COVID-19 terhadap kehamilan atau terhadap ibu hamil. Menarik ya? Ya, dan tentunya hari ini saya nggak sendirian, tapi saya juga akan ditemani oleh ada dua narasumber saya hari ini. Nanti teman-teman bisa langsung bertanya dengan dua narasumber kita. Yang pertama saya punya narasumber kita yaitu seorang dokter spesialis. Beliau ini tergabung dalam Halodoc juga. Jadi kalian kalau saya mau bertanya bisa langsung juga konsultasi di Halodoc dengan dokter tersebut. Tapi kali ini spesialnya saya akan invite langsung di sini Dr. Olivia Widianti SPOG, dokter spesialis kandungan dari Halodoc ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja invite sekarang ya. Dipin dulu. Tema kita hari ini dampak COVID-19 terhadap kesehatan ibu hamil ya. Kalau gitu aku pin dulu di sini deh ya. Oke, sambil aku nunggu, aku invite Dokter Olivia ya sebentar lagi. Beliau akan gabung sama kita. Oke, jadi siapkan pertanyaannya saja. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung komen di kolom komentar. Halo, Robinte, ada Onya Ona juga yang sudah join di sini. Wah, senang banget ya, siang ini rame nih. Selamat siang. Oke, aku invite Dr. Olivia sekarang ya. Kita tunggu Dr. Olive sebentar lagi akan join sama kita. Nah, ini dia. Halo, halo Mbak Mesti. Hai, selamat siang dok. Selamat siang Mbak Mesti. Selamat siang buat teman-teman semua di rumah. Apa kabar dok hari ini dok? Puji Tuhan baik. Moga-moga semuanya juga tetap baik, sehat dimanapun mereka berada. Amin, amin. Semoga semua sehat ya dok. Harapannya cuma itu ya sekarang ya. Semua orang bisa sehat begitu dok. Betul. Di masa pandemi ini kita ngerasain banget bahwa sehat itu mahal. Betul. Sesuatu kemewahan buat bisa jadi sehat. Iya, betul sekali. Apalagi mungkin sekarang ini orang-orang yang sedang hamil, ibu-ibu yang lagi hamil banyak worry-nya bertambah gitu loh. Kalau biasanya Kak, Betul, betul banget. karena sedang hamil, tapi sekarang worry-nya ditambah lagi hamil di era pandemi gitu ya. Yes. Sekarang buat ibu-ibu hamil yang hamil dalam masa pandemi ini tentunya sesuatu apa ya, prosesnya jadi lebih berat ya karena mau kontrol juga bingung, mau lahiran nanti bingung, mau kemana-mana bingung, di rumah aja tetap kena, sama aja. Ya, Banyak, soalnya mungkin banyak hal yang harus diomongin tuh, kok bisa ya di rumah aja masih ada yang kena gitu, padahal udah di rumah aja gitu. Iya. Tahan dulu dok, tahan. Kita tahan dulu, nanti kita akan bahas itu semua. Saya pengen perkenalkan dokter dulu sama teman-teman yang baru join hari ini juga. Boleh, Yang baru silakan. join. Oke, Dokter Olivia Widianti SPOG, dokter spesialis kandungan dari Halodoc. Begitu ya dok ya? Ya, kebetulan saya juga ikut join dengan Halodoc. Jadi kalau cari dokter Olive, selain di Halodoc, bisa cari di mana? Praktek di mana lagi dok? Kebetulan saya praktek di Rumah Sakit Bayangkara Brimob Depok, di Rumah Sakit Murni Teguh, dan di praktek di pribadi di happybaby.inc di daerah Puri. Jadi teman-teman boleh dicatat ya, yang daerah Depok, gampang cari dokter Olive.
Yang daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara juga dekat ya dok ya. Iya. Tapi kalau Mencar-mencar yang kebetulan. tapi kalau yang takut untuk pergi ke rumah sakit, online pun bisa dong di Halodoc. Begitu ya dokter? Ya, biasanya kan ibu hamil tuh banyak-banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang mungkin timbul dan Hmm, biasanya kalau dulu-dulu mungkin waktu belum pandemi, iya. ayo udah deh ke dokter aja deh kita biar tanya langsung gitu. Mungkin kalau Mhm, sekarang ya puji Tuhan karena sekarang sudah mulai ada aplikasi online sehingga para moms yang mungkin para bunda yang mungkin takut untuk keluar, mhm, dia mau nanya Google takut salah mungkin bisa langsung nanya mhm. sama dokter lewat handphone ya sekarang. Ya puji Tuhan sih pandemi ini terjadi pada saat teknologi sudah mulai oke ya Mbak Mesti ya. Coba kebayang kalau Betul. mungkin 10 tahun lalu, aduh kayak apa tuh rasanya. Nah, iya, mungkin teman-teman juga sekarang ngerasa beruntung ya bisa konsultasi online juga gitu kan ya, semuanya merasa dimudahkan. Jadi dokternya nggak pakai Google, dok. Iya, dokternya Iya. bisa ngomong langsung sama dokter. Mhm. Dok, tapi kasih bocoran sedikit dong sebelum nanti kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita Mm-mm. hari ini. Apa sih sebenarnya kesulitan sebagai dokter, kemudian mengatasi pasien-pasien ya mungkin sekarang juga ada beberapa ibu hamil yang pada saat hamil terkena COVID-19. Ya memang pertama-tama tentunya COVID-19 ini membuat banyak hal berubah, terutama Mhm. misalkan pada saat kita kontrol kehamilan, kita harus bisa gimana caranya tetap memastikan bahwa kondisi ibu hamil dan bayinya tetap baik, Iya. mengatur supaya tetap terkontrol. Jadi terkontrol. Sebenarnya kan kenapa sih kok ibu hamil kok harus disuruh kontrol teratur supaya karena kehamilan itu sifatnya dinamis Mbak Mesti. Jadi Mhm. maksudnya tidak ada kehamilan yang dari awal kita sudah bisa prediksi oh ini kehamilan lu baik-baik aja nih nanti sampai lahir nanti bisa lahir normal dan segala macam enggak. Segala sesuatunya itu berjalan dinamis dari waktu ke waktu. Jadi artinya misalkan tadinya pertumbuhan bayinya bagus, bisa aja di Mhm. tengah-tengah dia kemudian jadi terhambat atau justru kebesaran bayinya atau Oke. mungkin Mhm. komplikasi-komplikasi kehamilan mulai timbul. That's why Mhm. kenapa ibu hamil sebenarnya harus kontrol. Nah, pertanyaan kan dalam kondisi pandemi seperti ini banyak yang ragu-ragu untuk kontrol kehamilan karena Mhm. mungkin takut ke rumah sakit, takut terpapar Iya. dan segala macam. Sehingga banyak beberapa waktu awal-awal terutama banyak yang akhirnya pas datang kontrol dia sudah kondisinya jadinya apa namanya misalkan jadi misalkan kita dapetin bayi kecil tapi kecilnya Mhm. itu ada yang masih bisa kita koreksi, Mhm. masih bisa compliance masih bagus, tapi ada Mhm. yang mau nggak mau kita harus terminasi karena dia sudah tidak mampu untuk berkembang lagi di dalam perut gitu loh. Waduh. Nah, Mhm. waktu awal-awal kehamilan itu kita jadi kendalanya pasiennya datang udah dalam kondisi berat, kita sudah nggak bisa koreksi Oke. lagi gitu, Mhm. misalkan harus Mhm. terminasi dan segala Mhm. macam. Nah, cuma makanya sekarang-sekarang ini mungkin waktu awal dulu kan Pogi sempat merekomendasikan untuk Mhm. tunda dulu deh kontrolnya sampai nanti trimester 3. Nah, Mhm. kalau sekarang kan Pogi menyarankan untuk kalau kontrol ngikutin dari dokternya arahannya gimana untuk waktu Oke. Mhm. kontrolnya gitu. Iya, Karena Dok. biasanya kita sebagai Mhm. dokter tahu faktor resikonya gitu. Iya. Dokter kita tahan dulu sebentar. Rasanya Sip. obrolan ini akan nyambung banget nih sama tamu yang akan kita undang sekarang. Satu narasumber lagi karena dia juga lagi hamil, kemudian pengen tahu nih kita pengalaman dia eh, pada saat hamil di pandemi ini seperti apa. Ini kejutan juga nih buat teman-teman yang nonton hari ini. Oke, kita langsung Iya. invite ya. Ya, Oke, aku invite sekarang. Nah, ini dia ada Nagita halo Slavina. Mbak Gigi. Udah. Selamat siang, Nagita Slavina. Selamat siang, Hai. Halo Mbak selamat Gigi. siang Mbak Mesti, selamat siang Dokter Olivia, apa kabar? Baik, Baik. moga-moga Mbak Gigi juga sehat ya. Alhamdulillah, semoga yang nonton juga Oke. hari ini semuanya sehat. Amin, amin, amin. Amin. Oke, kita langsung aja hari ini ada Nagita Slavina ya di Halodoc Talk Show ini. Dan kita akan ngobrol-ngobrol mengenai pas banget nih temanya Gigi. Dampak COVID-19 terhadap kesehatan ibu hamil. Ya kan? Pas Yang ini kita banget. lagi ajak, ya, yang lagi diajak ngobrol ibu hamil. Hamilnya di era pandemi lagi. Yes.
Betul. Alhamdulillah, rezeki. Alhamdulillah. Betul, betul, betul. Oke, kita ke Gigi dulu deh, Gi. Kesulitannya apa sih, Gi, ketika mengetahui hamil tapi lagi pandemi seperti ini? Mungkin banyak juga sih menurut aku ya yang relate gitu ya sama aku karena Hmm. kan sebenarnya tuh pengen punya anak lagi tuh udah dari tahun lalu gitu ternyata Mhm. pasti banyak juga ngerasa duh gimana ya gitu karena punya anak lagi terus eh, pandemi terus udah gitu tapi kan ini juga usia juga udah 30 lebih udah nggak muda lagi jadi banyak juga yang ngerasa tapi akhirnya ya karena tiba-tiba dikasih gitu ya alhamdulillah dikasih rezeki ya udah bersyukur pastinya dengerin aja kata dokter terus ya ikutin aja sih semuanya gitu emang apa protokol-protokol harus dijalanin gitu toh ternyata udah prokes juga udah dijalanin ternyata ya emang masih bisa kena juga gitu. Yes, Iya, katanya Gigi betul. pernah kena ya, berapa bulan yang lalu? 2 bulan yang lalu ya, Dua, kalau nggak dua, salah ya. Hmm. benar 2 bulan yang lalu pokoknya pas waktu itu memang lagi apa angka COVID itu lagi tinggi banget gitu. Mhm. Mhm. Terus alhamdulillah dapat rezeki kena COVID gitu. Kembali dapat rezeki, kebagian ya, kebagian jatah COVID Kembalinya ya. bener. Kebagian jatah COVID. Oke, waktu itu yang dirasain apa sih? Kan lagi hamil tuh. Hamilnya juga waktu itu udah berapa bulan ya berarti? Aku udah trimester kedua waktu itu berapa bulan ya? Bulan apa? Ya? 2 bulan lagi sekarang Trimester kan 2 berarti 7. Sekarang mau berarti 7. sekitar 5 5 bulan. bulanan. Ya 3 bulan yang lalu kan ya? Juli ya. 2 bulan yang lalu lah. 2 bulan Mau iya. 5 waktu itu. Berarti, mhm. Pasti panik sih karena Mhm. panik tapi berusaha untuk nggak lupa. Aku begitu tahu apa angka COVID akhirnya berpikir kayaknya kita udah nggak boleh jangan sampai kena udah nggak tapi kalau misalnya kena aku harus kayak gimana gitu terus persiapannya apa buat badan aku gitu jadi Mhm. memang itu yang sudah aku persiapkan dari jauh hari dari beberapa vitamin kalau aku baca apa vitamin itu kan nggak bisa dibuild dalam satu hari kita minum vitamin gitu jadi benar-benar Mhm. Betul. dipersiapkan jauh-jauh hari jadi ya alhamdulillah kebetulan aku juga udah sebelum hamil Mhm. jadi ya walaupun pada waktu itu gejalanya lengkap ya jadi batuk pilek demam sempat diare juga alhamdulillah nggak batuk juga udah sempat orang juga alhamdulillah ya udah dipantau sama dokter aku dipantau juga sama Akin alhamdulillah sih gitu. Oke, berarti intinya nomor satu nggak panik dulu ya. Tapi untungnya Gigi juga orang yang persiapan dari jauh-jauh hari memang orangnya rajin minum vitamin gitu ya. Nggak kayak tiba-tiba kena terus wah aku minum vitamin yang banyak, nggak seperti itu ya. Kita tanya sama Dokter Olive nih, kebetulan ada Dokter Olive di sini. Dokter pengen tahu deh sebenarnya tuh apa sih resiko yang terjadi gitu ya, atau resiko yang bisa didapatkan oleh ibu hamil ketika lagi hamil tapi kena COVID juga. Gimana nih, Dok? Ya, ini benar sih yang tadi katanya Mbak Gigi bahwa sebenarnya kalau kita minum vitamin nggak boleh tuh dari sekarang. Maksudnya nggak bisa vitamin itu diminum terus langsung dapat dapat hasilnya. Memang Hasil. harusnya dari sebelumnya. Jadi memang lebih baik mencegah daripada mengobati. Dan kenapa COVID itu buat ibu hamil kalau seandainya dia gejalanya hanya ringan, itu biasanya nggak ada masalah. Jadi as long kondisi ibunya baik dalam keadaan yang tidak ada desaturasi atau tidak ada gangguan oksigenasi, maka biasanya bayinya oke-oke aja gitu. Cuman yang menjadi berat adalah kalau seandainya kondisinya yang berat, sedang ke berat, kemudian dia sampai terjadi gangguan oksigenasi, sampai membutuhkan alat bantu nafas, apalagi kebayang nggak sih kalau mamahnya aja kurang oksigen, kemudian pasti bayinya juga kurang oksigen, sehingga tentunya resiko untuk bayi dan ibunya juga akan meningkat. Nah, yang menjadi masalah kadang-kadang kalau Mbak Gigi mungkin kebetulan karena Mbak Giginya sendiri juga rajin untuk periksa dan segala macam, jadinya kita ketahuannya cepat nih. Yang sering terjadi Mhm. adalah kenapa pasien datang itu dalam kondisi yang berat sehingga kita tidak tertolong, itu adalah karena mereka mengacuhkan. Dia anggap, enggak kayaknya ini cuma flu biasa. Enggak ini Mhm. mungkin cuma sakit mah doang gitu. Ada beberapa pasien yang dulu waktu kemarin lonjakan yang bulan Juli itu gejalanya cuma
sakit mah, mual muntah. Nah, tapi mungkin mual muntah biasanya kalau di trimester 1 kita mungkin aja ya, mungkin karena beta HCG yang lagi tinggi. Tapi kalau misalnya dari trimester 2, trimester 3, terus dia tiba-tiba mual muntah yang berlebihan, itu kita udah harus mikir ada sesuatu biasanya karena bisa ada infeksi apapun itu bentuknya. Gitu. Jadi kalau seandainya istilahnya ibunya baik-baik aja, itu biasanya bayinya oke. Selama pemantauan, selama isolasi, mamanya bisa melakukan evaluasi kondisi bayinya dengan cara mengevaluasi gerakan bayi. Karena sama kayak kita, kalau kita lagi sakit, biasanya kan kita lemas tuh, dedek bayi juga gitu. Jadi biasanya untuk mereka yang mempunyai faktor risiko, akan disarankan untuk melakukan evaluasi gerakan bayi. Jadi kita bisa pakai patokan misalkan dia 1 jam 1 kali gitu. Jadi dalam 12 jam minimal 10 kali. Atau kalau misalnya dia sempat bisa dihitungin di tiap jam. Jadi di satu hari sisihin 1 jam untuk menghitung. Lalu selain itu tadi selain gangguan oksigenasi, kadang-kadang pada saat COVID nih ibu-ibu tuh banyak yang makannya jadi susah, nafsu makannya menurun. Apalagi kalau mereka yang mungkin mengalami anosmia atau mungkin gangguan pengecap juga kan, sehingga mau makan juga males. Nah, yang sering kali terjadi akhirnya pertumbuhan janinnya bisa terganggu tuh. Jadi mungkin dia jadi terhambat pertumbuhan janinnya, ada resiko IUGR, dan inflamasi akibat COVID-nya sendiri juga akan meningkatkan resiko prematuritas gitu. Tapi segala sesuatunya itu tadi bisa dipantau tanda dininya gitu loh. Jadi kalau misalnya ada masalah sedini mungkin kita atasi, biasanya hasilnya bagus. Gitu, asalkan tidak terlambat. Oke, jadi harus sigap juga ya dok, begitu ya. Jangan takut untuk periksa sih. Nah, iya betul, sama jangan ignore gitu ya. Yang ditakutin tuh itu, jadi kayak enggak lah ini nggak kenapa-napa, akhirnya jadi terlambat mendapatkan penanganan, begitu ya. Betul. Oke, kita ke Gigi lagi deh, sebagai ibu hamil di era pandemi tepatnya ya Gi ya. Pasti kan langkah-langkah kita lebih terbatas, apalagi buat cek ke dokter. Ada rasa takut nggak sih Gi? Tadinya sih gitu sih. Cuman akhirnya ya itu yang aku pelajari juga, yang akhirnya aku pelajarin namanya resikonya akan lebih besar kalau kita nggak ngecek gitu. Jadi ya pastinya aku yakin, percaya banget rumah sakit yang ada di Indonesia ini pasti udah taat prokes, semuanya kan udah ada ada prosedurnya gitu. Iya. Ya semuanya udah, dokter, perawat di sana juga udah tahu lah harus kalau udah mepet-mepet pun misalnya nggak bisa kemana-mana gitu, kayak kemarin kan telekonsul tuh sekarang udah gampang banget gitu, dok. Jadi udah nggak ada alasan sih untuk takut periksa gitu maksudnya. Karena banyak cara lain ya, telekonsul pun bisa begitu ya. Apalagi sekarang di Halodoc seperti Dr. Olive juga kan, itu bisa kita konsultasi secara online lewat Halodoc. Jadi buat ibu-ibu hamil di luar sana, buat teman-teman nih yang lagi hamil, nggak usah pusing, nggak usah takut juga, karena itu semua bisa dilalui. Yang penting bisa konsultasi untuk kesehatan ibu dan juga janinnya, begitu ya. Betul. Kalau Gigi menjaga pola makan dan nutrisi, karena kan maksudnya apalagi kemarin udah pernah kena COVID juga, kemudian kedepannya juga kan sekarang baru trimester 2, masih lumayan panjang lah ya. Gimana sih Gigi melakukan perawatan diri sendiri dan juga memberikan pemberian nutrisi lah untuk sang jabang bayi? Dari yang aku pelajarin gitu dari gara-gara COVID juga, terus ya sebelum hamil juga dan pas lagi tahu, jadi cari-cari tahu juga, jadi ternyata lebih banyak makan protein gitu. Maupun COVID maupun hamil sebenarnya dibutuhin kan banyak gitu proteinnya gitu. Jadi ya banyakin kan protein, dan pastinya juga vitamin, terus juga gitu, tetap dipaksa-paksain juga. Karena berat badan lebih fit. Ya karena pasti nggak terlalu banyak kegiatan kayak sebelum pandemi kan, badan kalau nggak digerakin kan udah nggak, apalagi sekarang udah perut udah makin besar, kalau misalnya kita makin bergerak tuh kayaknya makin males gitu. Iya benar. Makin diem nggak gerak-gerak malah badannya kok berasa mau sakit begitu ya.
Oke, Gigi ada yang mau tanyain nggak sama Dokter Olive nih? eh Mungkin sih mau sih, aku ada yang ditanya ini kebetulan kan apa sih rencana ini semuanya kan melahirkan. Aku tuh emang nggak pengen nunda apa. Mungkin banyak juga yang tahu juga ya, tapi bingung gitu kan. Banyak yang bilang tuh jangan hamil dulu gitu, atau apa pandemi jangan hamil dulu sudah. Ya kalau aku mungkin banyak, tapi mungkin kalau buat aku emang mau di nanti lebih dari 35-36 gitu kan. Semudah mungkin gitu. Mungkin kalau dokter gimana sih anjurannya, mungkin teman-teman yang sekarang bingung hamil nggak ya gitu. Iya, benar banget sih Mbak Gigi. Jadi kalau misalnya memang hamil itu, kalau misalnya bisa hamil di bawah 35 tahun itu akan sangat baik ya, karena resiko kehamilan sendiri, resiko cacat pada bayi, resiko komplikasi tentunya meningkat di atas 35 tahun. Dan untuk mereka yang mungkin ada masalah dengan sebelumnya belum hamil-hamil juga, kalau misalnya dia nunggu lagi nih sampai di atas 35 tahun, tentunya kemungkinannya juga akan makin kecil karena cadangan telurnya biasanya juga berkurang. Nah, balik lagi seperti yang tadi Mbak Gigi bilang, bahwa yang penting adalah kita gimana caranya untuk memastikan daya tahan tubuh kita optimal dengan yang tadi, nutrisi. Balik lagi nutrisi, mau minum vitamin sebanyak apapun, selengkap apapun, kalau nutrisi dasarnya tidak terpenuhi itu sama aja bohong. Nah, yang sering kali dilupa orang kan makan itu biasanya makan sekedar kenyang, tapi dia tidak tahu komposisi makanannya. Nah, benar kata Mbak Gigi bahwa yang paling penting itu adalah proteinnya harus cukup. Jangan kita cuma makan karbo. Karbo itu kan ya nasi, kentang, roti, mie, tapi proteinnya kurang. Jadi kalau makan harus ada lauknya cukup, apalagi untuk ibu hamil karena kebutuhan protein pada saat hamil itu meningkat sampai dengan 20 gram dari kebutuhan dasar kita. Gitu. Dan masih banyak yang tidak tahu bahwa protein itu, lauk itu, kayak misalkan bakwan itu bukan lauk loh, karena bakwan itu isinya tepung gitu loh. Tapi masih banyak yang menganggap bahwa makanan samping selain nasi itu adalah lauk. Jadi kita juga harus tahu yang mana yang sebenarnya protein, yang mana yang tepung, yang mana yang istilahnya karbo juga sebenarnya. Gitu, ibaratnya jangan makan nasi sama mie, ya nasi sama mie sama-sama karbo gitu. Itu kan masih banyak yang seperti itu. Sama dengan kayak olahraga, banyak orang yang berpikir kan gue lagi hamil nih, nggak boleh banyak bergerak nih, nanti takutnya kontraksi lah, takutnya apa. Tapi sebenarnya dari penelitian justru sebaliknya, kalau mereka tidak ada aktivitas, maksudnya cuman makan tidur kan banyak tuh yang anak pertama mungkin mertuanya bilang udah kamu jangan ngapa-ngapain supaya kamu jangan apa namanya bermasalah kehamilannya, justru resikonya komplikasinya akan lebih tinggi karena semua ibu hamil tuh punya resiko kencing manis gitu. Dan itu tidak istilahnya bukan berarti kalau kamu ada riwayat baru kemudian kamu jadi resiko kencing manis. Pada saat hamil karena hormonnya berubah semuanya punya resiko kencing manis. Dan kencing manis pada kehamilan itu juga menjadi komplikasi yang lain-lain. Kalau dia kencing manis dia akan lebih mudah terinfeksi. Kalau dia kencing manis lebih mudah ketuban pecah, lebih mudah untuk prematur, lebih mudah untuk jadi preeklamsia dan lain-lain. Nah, selain itu juga kita harus pastiin minumnya cukup dan tidurnya cukup. Jangan begadang, sama satu lagi jemur. Jadi jangan takut kena matahari karena vitamin D dari matahari itu sangat penting. Kalau misalnya kita, apalagi lagi pandemi gini kan banyak kan di rumah aja tuh, jarang kena matahari, vitamin D yang rendah akan menurunkan daya tahan tubuh kita dan juga meningkatkan resiko komplikasi tadi gitu. Oke. Jadi kalau misalnya mau hamil silahkan, nggak apa-apa. Tapi mungkin jangan lupa periksanya juga jangan takut gitu. Jangan ntar hamil diam-diam aja gitu, tahu-tahu hamilnya taksirannya kapan nggak tahu juga gitu, masih banyaknya seperti itu. Udah Jadi nggak ada larangan ya? nggak tahu taksirannya. Ya kan yang namanya hamil itu rezeki ya. Iya. Tadi Mbak Gigi bilang, Mbak Gigi tadinya mau rencana dari tahun-tahun lalu, tapi kok ternyata dapatnya sekarang, ya berarti itu disyukurin gitu. Mungkin Tuhan memang banyak rezeki yang didapat juga dari COVID, karena banyak yang mungkin tadinya nunggu-nunggu anak nggak hamil-hamil karena WFH akhirnya bisa hamil gitu dan segala macam. Jadi ya intinya disyukuri. Oke, disyukuri. Kemudian kalau misalnya memang udah mau hamil, nutrisinya harus diperhatikan. Ceknya juga, konsultasi ke dokternya juga harus diperhatikan juga gitu ya. Tapi jangan lupa gerak juga badannya gitu ya dok ya. Iya, benar. Jangan di rumah aja gitu. Gigi Jangan tuh mager. ya Gigi tuh kan sebelum kemarin hamil lagi rajin-rajinnya olahraga ya. Sekarang pas ketahuan Iya. hamil, olahraganya apa Gi?
Jadi aku tetap admit gitu, walaupun nggak boleh lari ya. Mhm. Terus dia kok Aduh maaf Gi, bengkak tuh suaranya hilang. Hmm. udah Agak keputus-putus sih. masih masih. Nah ini Nah, oke. sekarang sih Iya, kedengeran. iya. Jadi aku waktu itu gitu aku Google. Jadi aku ya udah, dua Aduh ini koneksinya Mbak Gigi kayaknya agak kurang bagus, suaranya agak keputus-putus. Tapi eh, tapi tadi yang aku tangkap sih katanya Gigi masih suka jalan ya, sama berenang ya nggak sih Gi? Hmm. Ya, sama berenang. Oke, jadi ini mungkin jadi masukan juga buat teman-teman Halodoc yang lagi nonton hari ini, yang lagi hamil juga. Kayaknya mager gitu ya di rumah alias malas gerak, apalagi lagi hamil. Mungkin bisa diperbanyak lagi olahraganya, ya kan? Olahraganya ya nggak usah berat-berat kayak angkat besi gitu, nggak perlu ya dok ya. Sebenarnya Iya, gini, prinsip atau olahraga enggak? buat ibu hamil adalah harus tahu Ya, batasannya. nah, Jadi intinya tiap orang kan tentunya beda-beda ya. Meskipun dari mhm, rekomendasi kalau 30 menit sehari dengan mhm, intensitas 3 sampai 4 kali seminggu itu adalah intensitas yang cukup aman untuk ibu hamil, tapi tentunya tiap orang beda. Sebelum oke, melakukan olahraga, alangkah mhm, baiknya memang konsultasi dulu sama dokter. Kamu memungkinkan nggak untuk olahraga? Artinya gini, kalau seandainya misalkan si ibu nih tadinya udah selalu kontraksi terus-terusan, ya jangan juga dipaksa olahraga gitu. iya Mungkin betul, harus dipastiin mhm, dulu kontraksinya mhm, hilang gitu kan. Kemudian mhm, untuk olahraga sendiri, mungkin ada yang tadinya kalau 15 menit gitu dia udah mulai kontraksi, ya berarti dia harus sementara mungkin 15 menit dulu, nanti bertahap gitu. iya, Intinya harus tahu tanda bahayanya. Pada saat dia ada kontraksi apalagi udah ngeflag, itu berarti ada istilahnya udah berlebihan. mhm, Olahraganya mau apa sih? Ya memang tadi seperti yang Mbak Gigi bilang, jalan itu oke, berenang apalagi karena membantu juga mengurangi keluhan di punggung. mhm, Jangan lari, jangan loncat, itu jelas karena tentunya nanti beresiko kalau jatuh, dan biasanya nyeri ke punggungnya dan lututnya juga akan lebih berat. iya, Mau yoga boleh, mau senam hamil boleh. Kalau mau jimbol di trimester 3 pas menjelang lahiran itu boleh, tapi hati-hati dijagain, jangan sampai nanti jimbol. Ada pasien saya, dia jimbol mungkin karena seru kali ya jimbol, terus dia jatuh. mhm, Jadi masalah ah, lagi. Jadi mhm, harus ada yang nemenin supaya jangan sampai jatuh. mhm. Ya tadi, jangan berlebihan. Kalau seandainya mau berganti dengan latihan yang lain, konsultasi dulu sama dokternya memungkinkan atau tidak. Oke, Karena harus seimbang tuh antara mhm, nutrisi dan olahraga. Kelebihan mhm, olahraga juga nggak bagus. Nutrisi yang tadi kelebihan atau kurang mhm. juga nggak bagus. Intinya harus tetap konsultasi ya, meskipun itu olahraga juga emang sehat, Mm-mm. tapi apalagi kalau buat ibu hamil itu perlu kita waspadai apa saja olahraga yang do and don'ts-nya lah begitu ya. Yes, Iya. betul. Dok, ini pertanyaan terakhir nih buat dokter. Persiapan untuk persalinan. Kira-kira gimana nih dok di era pandemi ini? Apakah ada yang harus dipersiapkan lebih lanjut lagi atau memang sama aja kayak sebelum-sebelumnya? Buat persiapan Hmm. persalinan tentunya sebelum sebelum waktunya, biasanya kan pada saat Mhm. kontrol-kontrol terakhir udah mulai konsultasi sama dokter nih, kira-kira nanti saya memungkinkan untuk lahir normal kah? Atau saya Hmm. memungkinkan untuk harus sesar kah? Atau bagaimana? Yang pertama kali justru sebenarnya yang paling penting adalah administrasinya nih harus disiapin dulu, karena perlu diketahui bahwa dalam kondisi pandemi seperti ini tentunya banyak ekstra cost yang akan keluar. Misalnya Mhm. dulu kita nggak perlu swab PCR. Sekarang mungkin di beberapa rumah sakit mengharuskan untuk PCR, Iya. ibu dan penunggunya biasanya kan satunya. Mhm. Kemudian kadang-kadang beberapa beberapa apa namanya, ada ekstra cost yang lain yang mungkin dengan asuransi atau dengan biaya yang sebelumnya itu jadinya masih kurang. Jadi ekstra cost dana cadangan itu wajib banget udah disiapin dari sejak persiapan kehamilan, itu sudah harus disiapkan.
Kemudian pada saat tentunya kita juga harus tahu nanti kira-kira kita mau lahirannya di mana, itu udah harus ditentuin. Jangan nanti tiba-tiba mules bingung, aduh gue mau nyari kemana nih rumah sakitnya. Kamu harus tahu dulu kira-kira nanti rumah sakitnya mau kemana tempat bersalinnya, dan tentunya kalau bisa sebelum waktunya persalinan ya konsultasi dulu, ketemu dulu sama yang nanti akan menolong persalinannya, karena biar bagaimanapun komunikasi yang baik antara dokter sama pasiennya itu akan membantu keberhasilan dari persalinan itu jadi baik gitu kan. Oke. Kemudian dan tentunya juga harus keluarganya, supporting sistemnya juga harus disiapkan, dalam arti gini, nanti kalau mules siapa nih yang nganterin, masih beberapa mungkin untuk ibaratnya yang punya mobil sendiri, punya kendaraan sendiri itu mungkin enak ya punya kendaraan, tapi tentunya juga kadang-kadang mungkin nanti yang nyetirin siapa nih gitu kan, kadang-kadang itu perlu disiapkan. Mesti siapin kayak administrasi dan tadi pakaian, obat-obatan itu disiapin di satu tas yang tinggal diangkut kalau seandainya mau bersalin kan, jadi kapanpun waktunya kita tinggal udah nggak gerapoh-gerapoh lagi mau nyari aduh surat ini di mana ya, baju ini di mana, itu semuanya sudah disiapkan. Dan tentunya diri sendiri juga harus disiapkan, mentalnya ya. juga harus disiapkan ya, karena biar bagaimanapun kalau seandainya kitanya juga nggak siap, biasanya kan jadinya nanti ada aja hambatannya gitu. Jadi kalau misalnya memang udah niat pengen lahiran, misalkan pengen lahiran normal, kalau seandainya memang dari dokter juga memungkinkan, ya berarti sudah harus disiapkan mentalnya. Tapi kalau seandainya nih, misalkan memang ada anjuran untuk dilakukan seksio karena kondisinya, ya jangan juga nanti kekeh marekeh maunya lahir normal, karena beberapa ada yang seperti itu, kemudian justru jadinya tidak tertolong bayinya karena penundaan yang lama seperti itu. Iya, kondisinya tidak memungkinkan ya dok ya. Kalau Gigi sendiri Iya. gimana Gigi, persiapan untuk melahirkan udah dimulai dari sekarang nggak sih? Ya udah mulai pikirin sih, udah mulai kontrol juga gitu. Gitu. Di aku sih gitu. Beda mungkin 2 minggu, sebulan sampai 2 minggu sebelum dulu emang bener-bener sih. Oke, berarti berbeda ya dari sebelumnya lagi ya, karena ini juga pandemi, jadi harus dipersiapkan sedemikian rupa begitu ya. Betul. Oke, ada lagi mungkin Gigi yang mau ditanyain sama dokter? Mungkin Oke. Iya. Gigi, thank you banget hari ini udah join di live-nya Halodoc. Jadi teman-teman, Nagita Slavina dan juga Raffi juga ya, mereka itu adalah brand ambassador dari Halodoc juga nih. Jadi thank you banget hari ini udah sharing. Pas banget hari ini temanya mengenai kehamilan di era pandemi COVID-19 ini. Semoga pengalamannya Gigi banyak jadi pertanyaan juga. Ini pasti jadi banyak pertanyaan semua followernya Halodoc nih, Gi. Thank you banget infonya ya. Pokoknya seneng banget sekarang ada Halodoc, sekarang bisa cek dok. Setelah sekarang walaupun Oke Gigi, sehat-sehat. Salam buat keluarga semua ya, buat Rafathar, buat Raffi, sehat-sehat semuanya, dan sehat kamu dan juga si Jabang bayi. Sehat terus Mbak Gigi. Bye. Ya, dan bincang-bincang aku sama Dr. Olive masih akan berlanjut sesuai janji saya tadi. Saya akan mengundang para viewers untuk memberikan pertanyaan. Langsung aja tulis di kolom komentar, nanti saya akan bacakan ya. Dan punya kesempatan langsung dijawab sama Dr. Olive. Oke, sebelum kita bacakan pertanyaan yang lainnya, Dr. Olive, aku punya pertanyaan nih. Emang betul ya agak ribet ya, di era pandemi ini harus hamil, dan juga misalnya untuk pergi melahirkan, tapi mau nggak mau itu kan rezeki yang nggak mungkin kita bisa tolak, begitu ya? Betul. Tapi berarti yang harus diperhatikan sekali adalah ketika tahu hamil, itu apa aja sih dok?
Pertama-tama kalau tahu hamil ya jangan takut untuk ke dokter untuk pastikan dulu konfirmasi kehamilannya. Konfirmasi kehamilannya itu bukan cuma sekedar mengkonfirmasi usia kehamilannya, tapi juga kita mesti mengkonfirmasi juga posisi kantong kehamilannya ada di mana. Karena perlu diketahui bahwa dengan pada saat hamil juga ada kemungkinan yang hamilnya di luar kandungan. Jadi USG di trimester 1 itu penting untuk memastikan posisi kantong kehamilan dan juga untuk memastikan usia kehamilan, karena tadi saya bilang masih banyak yang hamilnya nggak tahu nih taksirannya kapan, padahal sebenarnya taksiran kehamilan itu penting banget. 40 minggu kehamilan, kenapa dibatasi 40 minggu? Karena setelah 40 minggu biasanya fungsi ari-arinya menurun tuh. Jadi di 40 Oke. minggu itu adalah batasan di mana kita harus evaluasi ulang gitu. Oke, Dok, kita coba jawab pertanyaan dari viewers kita hari ini ya. Udah banyak sebenarnya yang ngasih pertanyaan. Saya bacain dulu satu dari @Melanie Sheni. Pertanyaannya adalah, Dok, jika setelah melahirkan ternyata si ibu positif COVID-19, apakah masih bisa IMD dan DBF ke bayinya, Dok? Kalau untuk IMD biasanya kalau misalnya dengan positif COVID, karena biasanya pada saat dilahirkan kita langsung pisahin ya untuk mencegah penularan ke bayinya, jadi mungkin untuk IMD-nya enggak. Tapi untuk direct breastfeeding sebenarnya biasanya bisa memungkinkan kalau misalkan ibunya mengedepankan protokol. Jadi maksudnya gini, pada direct breastfeeding-nya dia sebelumnya mandi dulu, bersihin semuanya, pakai masker N95. Jadi pas kontak sama bayinya itu dia dalam kondisi bersih gitu. Karena kan tentunya kita tahu bahwa COVID-19 ini menularnya lewat droplets. Jadi melewat droplets itu tidak dikeluarkan hanya sekedar pada saat kita batuk atau bersin saja. Pada saat kita ngobrol kayak gini nih juga keluar nih Mbak Mesti. Iya. Dan keluarnya itu kalau kita lagi ngobrol seru kayak gini bisa sampai dengan 2 meter loncarannya itu. Jadi kalau misalnya memang dia mau direct breastfeeding, maka dia harus pakai N95 untuk mengurangi resiko ke bayinya. Itu pun juga sebenarnya N95 tidak benar-benar 100% mengurangi paparan ya, gitu, iya, tapi betul. minimal meminimalisir gitu. Itu resikonya cukup besar nggak sih, Dok, kalau melakukan breastfeeding langsung begitu ya? Soalnya kan maksudnya worry juga kan karena berdekatan dengan bayi, apa tidak sebaiknya diberikan ASI perah gitu? Itu tergantung pertama tergantung viral load-nya berapa banyak. Dia kira-kira lagi dalam tahap apa gitu. Tapi biasanya kalau misalnya pasiennya udah boleh pulang, tentunya biasanya udah cukup aman untuk bisa DBF tadi. Tapi kalau misalnya masih ragu, masih takut, ya nggak apa-apa, mendingan ASI perah aja gitu. Tapi lebih dengan aman. pada saat memerah pun juga harus dengan protokol. Jangan kita cuma asal merah doang, karena kan jangan tetap pakai masker dan segala macam supaya ASI-nya juga nggak ada kontaminasi. Ya. Jadi ya, silakan Dok, dilanjutkan. Dan tentunya tadi botolnya dan segala macam kan juga harus didesinfeksi dulu kan sebelum diberikan. Yes. Oke, kalau begitu jadi ini pengetahuan nih buat Anda para ibu-ibu yang sedang hamil, sebentar lagi mau melahirkan, kan persiapan pasti menyusui ya Dok ya. Jadi yang harus dipersiapkan adalah bagaimana bisa memberikan ASI kepada sang bayi secara langsung atau tidak langsung, tapi tetap pada protokolnya. Betul. Dan usahakan kalau bisa jangan banyak kontak dengan orang. Kan di Indonesia nih banyak kebiasaan untuk mengunjungi bayi baru lahir atau ibu yang baru melahirkan. Iya, betul. Iya. Ini banyak pasien saya yang kemudian dapat oleh-oleh dari tamunya. Wah, jadi sebaiknya sih diisolasi dulu kali ya Dok ya. Cari aman ya. Kalau bisa sih, maksudnya mungkin kita coba, mungkin dalam kondisi pandemi gini memang harus membiasakan dengan kebiasaan yang baru. Fungsinya supaya ngelindungin anak kita dan keluarga kita sih gitu. Oke, kita lihat juga nih ini pertanyaan-pertanyaan dari langsung di sini. Tadi ada yang bilang katanya lagi hamil 32 minggu. Bisa nggak sih Dok aku melakukan perjalanan, katanya gitu Dok? Untuk orang hamil sebenarnya baik pandemi atau tidak pandemi, kalau seandainya mau melakukan perjalanan pertama-tama harus dievaluasi dulu. Memungkinkan nggak tadi?
Jangan sampai dia memang ada tanda-tanda, biasanya kita bisa menilai itu ada resiko prematuritas atau tidak, ada kontraksi atau tidak pada saat melakukan USG dengan mengevaluasi misalkan mulut rahimnya panjangnya seperti apa. Kita juga harus pertimbangkan perginya berapa lama nih. Kalau misalnya kayak dia mau berangkat dari Jakarta mau ke US berapa, ya tentunya itu mungkin baiknya ditunda dulu ya, karena Tidak memungkinkan. tidak memungkinkan. Tapi kalau cuma Iya. mungkin misalkan Jakarta Bandung ya, tapi kalau dia dalam kondisi ada kontraksi-kontraksi, tentunya dokternya pasti akan meminta untuk tunda dulu deh, pastiin dulu kamu nggak kontraksi gitu. Jadi mau pergi silakan kalau sudah dikonsultasikan dengan dokter bahwa kamu aman untuk pergi gitu. Jadi bukan melarang karena hamilnya, tapi kita harus tahu Iya. kondisinya. Iya, kondisinya aman atau tidak begitu ya. Jadi Betul, sebaiknya balik lagi. kita kembali lagi konsultasi terlebih dahulu lebih penting ya. Betul. Dok, ini ada pertanyaan dari @deladele_piska. Dia bilang, saya sudah hamil 18 minggu, diminta kontrol setiap 2 bulan sekali, dok. Apakah aman atau tidak? Nah, tadi yang saya bilang, mungkin waktu awal kan dulu rekomendasinya tunda kontrol sampai di trimester 3. Tapi kalau Iya. sekarang, biasanya dari POGI itu menyarankan untuk ikuti anjuran kontrol dari dokter. Jika dokter menyatakan, oke, kamu kontrolnya 2 bulan lagi, berarti dia sudah tahu kira-kira dalam 2 bulan ke depan masih aman nih. Tapi perlu dikontrol lagi kan, perlu dievaluasi. Jangan sampai nanti kita udah kebablasan tadi, tahu-tahu bayinya udah kecil, nggak bisa dikoreksi lagi gitu misalkan. Jadi 2 bulan, kalau misalnya ngitung aman atau tidak, ya tentunya kalau dokternya menyarankan 2 bulan, dia sudah ada pertimbangan bahwa dalam 2 bulan itu mungkin aman. Tapi kalau seandainya dalam rentang waktu di antara 2 bulan itu mungkin si ibu nih mulai ada keluhan dan segala macam, mungkin bisa lakukan konsultasi dulu, mungkin konsultasi online sama dokternya bisa, atau mungkin dengan telekonsultasi. Kalau seandainya memang dianjurkan untuk konsul lebih cepat, nanti kan biasanya dokter akan menyarankan seperti itu. Gitu. Iya, biasanya dari rumah sakit sendiri akan memberikan ini ya, pemberitahuan gitu ya, dok ya. Apakah bisa konsultasi secara online atau memang harus datang? Biasa kan kalau misalnya datang tuh berarti perlu dilakukan tindakan-tindakan lain, misalnya seperti USG dan lain-lain gitu ya, dok ya. Yes, betul. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dok, bagaimana kalau misalkan ibu hamil punya komorbid, apa akan berpengaruh pada bayi? Ini dari @DKF_AkselDH. Oke, ini pertanyaan yang bagus banget nih Mbak Mesti. Jadi sebenarnya kan banyak juga ibu hamil yang punya komorbid. Komorbid apa aja? Mungkin bisa autoimun, bisa hipertiroid, hipotiroid, hipertensi sebelumnya, diabetes sebelumnya. Tentunya komorbid itu akan meningkatkan resiko buat ibu dan bayinya pada saat kehamilan. Tapi kalau dikontrol dengan baik, biasanya resiko itu bisa diminimalisir, bisa dikendalikan. Gitu. Jadi balik lagi, apalagi kalau kamu punya komorbid, harus banget kontrolnya di dokter kandungan, jangan kontrol di bidan gitu. Karena untuk kehamilan beresiko, bahkan kami dokter kandungan kalau misalnya resikonya berat gitu, kita akan konsul lagi ke yang namanya TS feto maternal gitu. Karena pengawasannya harus kadang-kadang membutuhkan pengawasan multidisiplin, maksudnya bukan cuma opjin doang, tapi mungkin dengan penyakit dalam atau dengan yang lain gitu. Berarti harus lebih ekstra ya, dok ya, kalau misalnya dengan komorbid ya. Tapi ada pengaruhnya nggak untuk bayinya sendiri, kesehatan bayinya sendiri? Berpengaruh. Misalkan kalau misalnya dia dengan hipertiroid yang tidak terkontrol, bayinya akan beresiko untuk jadi hipotiroid, justru kebalikan. Atau bisa jadi Graves' disease juga bisa. Atau misalkan dia dengan ibunya dengan kencing manis pada kehamilan misalkan, atau dia dengan kencing manis yang tidak terkontrol dari sebelumnya. Maka resiko untuk kalau dia gulanya tidak terkontrol, resiko untuk cacat bayinya juga akan lebih besar. Terutama kalau untuk gula, dia biasanya di daerah jantung masalahnya. Kemudian bukan cuma itu, pematangan organ-organnya juga akan lebih terganggu. Jadi misalkan biasanya nih, mungkin Mbak Mesti pernah dengar ada yang bayinya lahirnya 3 kilo 5 on misal, 3,5 misalkan. Tapi pas lahir dia butuh ventilator. Gitu. Mungkin aja karena tadi diabetes gestasional bisa, atau diabetes tipe 2 bisa, karena maksudnya dengan kadang-kadang ukurannya tidak sesuai dengan kematangan organ di dalamnya. Jadi paru-parunya terlambat matang karena gulanya tidak terkontrol. Atau misalkan karena kencing manisnya dia kemudian jadi preeklamsia, sehingga bayinya kemudian jadi tidak bisa tumbuh di dalam. Itu juga bisa. Jadi
Dan tidak selalu, kadang-kadang kan orang berpikir, kan saya naiknya sampai 15 kilo dok, tapi kok bayi saya kecil, karena memang pertambahan berat badan ibu tidak selalu sejalan sama pertambahan berat badan bayinya. That's why kenapa perlu USG tetap, karena dengan USG kita bisa evaluasi benar-benar kira-kira bayinya sih beratnya sesuai nggak dengan potensi tumbuhnya dia. Potensi tumbuhnya tuh karena sesuai dengan usia kehamilannya. Jadi kita bisa lihat nih cenderung kecil atau cenderung besar, atau justru dia memang cukup normal gitu. Makanya diperlukan sekali ya pengecekan darah atau kondisi sang ibu ketika sebelum hamil begitu ya dok ya? Yes, makanya idealnya laboratorium screening di awal sebelum hamil itu penting supaya kita tahu ada faktor resiko apa dan kita bisa kendalikan faktor resiko itu sebelumnya. Jadi kayak anemi lah, anemi kan banyak sebabnya tuh Mbak Mesti, nggak semua anemi obatnya penambah darah gitu ya. Dan penambah darah seperti zat besi itu tidak selalu menjadi obat yang istilahnya kalau kita anemi terus kita minum penambah darah pasti HB-nya kemudian bisa normal, bisa naik. Enggak, banyak faktor yang juga harus diikutin, artinya kita harus tahu dulu benar-benar karena defisiensi besi atau tidak. Kemudian bukan cuma mengkonsumsi besi, kita juga pastikan proteinnya cukup, karena kalau cuma besi doang yang dikonsumsi nggak akan naik tuh HB-nya gitu. Hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi mungkin untuk teman-teman di sini yang tertarik atau ada rencana ya, tepatnya ingin hamil, lebih baik dicek dulu darahnya. Jadi dicek ke lab, kira-kira kondisinya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang kurang baik, itu bisa diperbaiki dulu lah, begitu ya dok ya, untuk mengurangi konsul resiko dulu sama dokter, pada saat kehamilan. apa yang harus diperiksa. Betul. Nah itu dia tuh, tetap konsul dulu. Sekarang nggak usah pusing, semuanya bisa online juga ya. Di Halodoc semua ada, mau reservasi ke lab juga bisa, kemudian mau konsultasi ke dokternya juga bisa. Ada dokter Olive kalau misalnya cari Obgyn ya. Baik, masih ada pertanyaan yang lain lagi nih dok? Mungkin saya tambahin dulu sedikit Mbak Mesti. Dan satu lagi, kalau misalnya untuk laboratorium untuk ibu hamil itu nggak sesuai dengan nilai rujukan. Jadi jangan kalau misalnya kita ngecek labnya oke, tapi kemudian tidak dikonsultasikan ke dokternya. Karena nilai normal untuk ibu hamil tidak sesuai dengan rujukan yang ada di samping kanannya tuh biasanya kalau kita ngelap kan ada berbeda. Jadi yang di kanan itu adalah untuk orang dewasa yang tidak hamil. Pada saat hamil karena semuanya berubah, tentunya nilai normalnya juga berubah. Gitu. Jadi nanti konsultasiin hasilnya. Iya. Jadi baca hasil labnya juga jangan dibaca sendiri karena berbeda hasil rujukan ya yang di sebelahnya itu biasanya. Jadi kembali lagi langsung dikonsultasikan ke dokter saja apakah kondisi seperti itu normal atau tidak untuk seorang ibu hamil. Betul. Ini ke pertanyaan selanjutnya dok, apakah ibu hamil yang dicurigai atau dikonfirmasi COVID-19 perlu melahirkan secara operasi sesar atau bagaimana atau seperti apa? Ini dari @jessica.kalista. Oke, ini menarik banget karena masih banyak yang, aduh kalau misalnya gue kena COVID nanti gue harus SC. Pertanyaannya adalah kena COVID-nya kapan dulu nih? Misalkan kayak Mbak Gigi nih, Mbak Gigi tadi kan kena COVID-nya di 5 bulan. Ya mungkin pada saat nanti lahirannya kalau seandainya dia tidak COVID lagi, ya berarti mungkin dia masih memungkinkan untuk lahir normal gitu ya. Dan kena COVID pun kalau seandainya misalkan dia positif COVID nih, tapi pas dia datang dia udah bukaan lengkap, kepalanya udah di bawah, ya nggak mungkin juga di SC. Tapi memang biasanya persalinannya tentunya dengan APD khusus, dengan perlakuan khusus. Jadi biasanya kita kalau pakai delivery chamber, jadi ruangan khusus untuk melahirkan. Karena pada saat, kenapa sih banyak yang pada saat COVID-nya, kalau mesti melahirkan kita menyarankan justru dengan seksio, karena pemikirannya pada saat kita mengedan tentunya dropletnya itu produksi dropletnya lebih besar sehingga resiko kontak untuk dropletnya ke bayinya juga akan lebih besar paparannya. Jadi kita berusaha untuk melindungi bayinya gitu. Jadi sudah ada aturan tertentu dari rumah sakit untuk melahirkan bagi orang yang terkena COVID-19 ya, atau yang sedang terkena COVID-19 tepatnya ya. Karena tentunya itu kembali lagi riwayat. Iya, karena kembali lagi itu wewenang dokter yang menentukan harus dioperasi atau disesar atau bisa lahiran normal begitu. Tapi semuanya sudah ada aturannya di rumah sakit. Jadi teman-teman nggak usah bingung juga nanti akan melahirkan seperti apa. Kalau sedang terpapar COVID dan sebentar lagi udah dunya gitu ya dok ya. Aduh bingung nih mau nanti lahir siapa yang mau bantu saya lahiran. Tapi karena semuanya udah ada prosedurnya ya. Ya, makanya lebih baik mencegah. Iya, jadi
diam-diam di rumah lah, anteng-anteng ya dok ya, buat ibu Diam-diam di hamil. rumah dan pastikan yang di rumahnya juga tertib. Nah betul, tetap Jangan sampai memperhatikan protokol kesehatan. betul, karena banyak yang ibu-ibunya di rumah, tapi mungkin yang serumahnya masih keluyuran, nggak Mhm. mengenakan protokol, terus bawa oleh-oleh ke rumah, sehingga yang di rumah kena juga gitu. Aduh, jangan sampai ya. Jadi saling menjaga. Yang di rumah juga Yes, siapa betul. suami ataupun siapa yang harus masih kerja keluar tetap menjaga protokol Mm-mm. kesehatan. Saya lanjutkan lagi dok, pertanyaannya ternyata banyak dok yang tertarik dan banyak pertanyaan mengenai kehamilan di era COVID ini. Nih, dok benar nggak sih kalau ibu hamil terkena COVID bisa mempengaruhi ke bayinya? Ya, yang tadi saya bilang, kalau Mhm. seandainya gejalanya ringan, ibunya Mhm. OTG misalkan, nggak ada Iya. gejala, itu Mhm. biasanya sih bayinya baik-baik aja. Iya. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau seandainya ibunya mendapatkan gejala yang sedang ke berat. Mhm. Apalagi kalau dia sudah ada gangguan oksigenasi, istilahnya dia butuh alat bantu nafas dan lain-lain. Kalau seandainya ibunya aja kurang oksigen, tentunya bayinya juga akan kurang oksigen. Sehingga Mhm. resiko untuk komplikasi kepada bayi sampai dengan kalau misalnya kurang oksigennya sampai berat, itu kadang-kadang bisa sampai dengan resiko IFB. Tapi itu Mhm. biasanya terjadi kalau misalnya kita terlambat tadi. Kalau misalnya Mhm. kita ketemunya di awal, penanganannya segera gitu dengan baik, kontrolnya dengan baik, biasanya sih nggak ada masalah. Tapi yang Mhm. sering terjadi adalah pada saat COVID, ini biasanya ada dua kemungkinan nih. Satu, karena takut sakitnya terus kemudian dia jadi makannya berlebihan, atau justru dia nggak bisa makan karena misalkan dia karena anosmianya dan karena kehilangan indera pengecap jadi tidak bisa makan, sehingga meningkatkan resiko kegangguan pada pertumbuhan janin, jadi either bayinya jadi kegedean atau justru bayi kekecilan. Nah, Mhm. maka dari itu biasanya untuk mereka yang post covid, jadi yang setelah covid, biasanya 2 minggu setelah negatif disarankan untuk melakukan konsultasi ke dokter untuk di Iya. USG untuk Mhm. memastikan tadi ada gangguan pertumbuhan janin nggak gitu loh. Kalau Mhm. seandainya ada Mhm. gangguan pertumbuhan janin, kan kita masih bisa ngejar kalau misalnya ibaratnya sedini mungkin kita tahu gitu. Oke, baiklah. Gitu. Masih ada ini satu pertanyaan terakhir lagi. Ini sebenarnya masih banyak sih dok, cuma waktunya kita tidak memungkinkan ya. Jadi nanti yang Mm-mm. mau bertanya bisa langsung konsul cari dokter Olive aja di Halodoc. Tapi yang ini pertanyaan yang kami pilih, halo dok, gimana jika ibu hamil sudah melakukan persalinan, sudah ingin melakukan Mm-mm. persalinan, lalu ditemukan gejala COVID, sementara kondisinya urgent. Apakah harus melewati proses screening COVID terlebih dahulu atau lanjut persalinan saja? Kalau misalnya ada urgensi apapun itu, teman-teman bisa langsung ke IGD. Mhm. Jadi biasanya screeningnya dilakukan sambil melakukan tindakan, Oke. gitu. Karena Mhm. kan sekarang juga kalau mungkin dulu kan kita untuk swab aja hasilnya mungkin bisa 3 hari, tapi kalau sekarang kan dengan kemajuan yang ada, minimal biasanya kita swab antigen dulu yang cepat sambil PCR-nya berjalan, itu biasanya bisa dilakukan Mhm. gitu. Tapi kalau seandainya kondisinya berat, biasanya itu akan tergantung kebijakan dari rumah sakitnya. Tapi intinya adalah kalau seandainya ada yang urgent, misalkan ada perdarahan, ada kontraksi, ada apa, sudah keluar air-air, maka bisa Mhm. tuh untuk ke IGD gitu. Oke. Iya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah langsung pergi ke IGD karena di situ nanti akan ditentukan harus seperti apa ya langkah-langkah selanjutnya. Mm-mm. Ya, saya yakin Jadi sekali sambil para ditanganin. tenaga kesehatan di sana sudah mengetahui apa saja protokol kesehatan harus dilakukan bagi orang-orang, apalagi Yes, urgensi ibu hamil yang segera melahirkan. Begitu ya dok ya? betul. Dok, nggak berasa loh, kita udah hampir 1 jam nih ngobrol-ngobrol. Dokter ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman yang lagi menonton, apalagi ibu-ibu yang sedang hamil dan mempersiapkan hari H untuk melahirkan, apa yang harus mereka lakukan? Oke. Kalau misalnya untuk pesan-pesan mungkin pertama-tama adalah buat ibu-ibu yang lagi hamil di saat pandemi, pertama-tama ya disyukurin bahwa Anda bisa hamil di saat pandemi. Jangan takut untuk kontrol, gitu. Lakukan kontrol sesuai dengan anjuran dokternya. Lakukan pemeriksaan yang dibutuhkan sesuai dengan anjuran dokternya. Lalu pastikan bahwa nutrisimu baik supaya daya tahan tubuhmu baik. Jadi dengan nutrisi yang optimal, bukan sekedar cuma makan vitamin saja, karena vitamin
atau susu hamil itu tidak memenuhi kebutuhanmu sepenuhnya, dia butuh tetap makan, tetap perlu gitu loh. Dan lakukan olahraga teratur, sempatkan berjemur, pola hidup sehat. Kalau seandainya ada sesuatu yang mungkin ragu, pengen ditanyain, tentunya buat ibu hamil banyak hal-hal yang mungkin baru pengen ditanyain, boleh langsung konsultasi aja sama dokter. Kalau misalnya mungkin dengan dokter yang biasanya konsul nggak bisa telekonsultasi, sekarang kan sudah mulai banyak fasilitas telekonsultasi, salah satunya Halodoc, supaya kamu jangan tersesat di tengah jalan dengan isu-isu yang biasanya di Google tuh banyak yang hoax-hoax yang bertebaran gitu. Jadi cari sumber informasi yang benar gitu. Jangan takut, yang pasti kalau amit-amit ternyata ada gejala terus kamu disuruh swab atau disuruh periksa, ya tentunya jangan takut, lakukan pemeriksaannya, karena COVID itu kalau misalnya kita taunya cepat, kita taunya dalam kondisi dia istilahnya ringan, tentunya penanganannya lebih baik, resiko komplikasi ke ibu dan bayinya juga lebih kecil gitu. Meskipun mungkin dari penelitian ada yang bilang dari 30% yang tadinya nggak ada gejala kemudian bisa bergejala. That's why kenapa harus ada yang evaluasi, nggak bisa juga cuman isolasi sendirian, nggak ada yang evaluasi, jadi harus tetap ada yang evaluasi gitu. Oke, jadi intinya kalau ibu hamil atau yang sedang hamil di masa pandemik ini semua harus ekstra, ya kan? Semuanya harus dalam pengawasan untuk pengawasan agar bisa lebih aman lagi ya. Dokter Olivia, Betul. terima kasih. Terima Hari kasih ini Mbak Mesti. informasinya dan ilmunya luar biasa sekali. Semoga ini bisa menjadi masukan dan juga pengetahuan baru untuk para ibu-ibu di rumah sana atau teman-teman yang lagi hamil yang sedang menonton hari ini di Halodoc Talk Live hari ini. Dan yang pasti semoga tips menjaga kesehatan ibu hamil di era pandemi ini dapat berguna bagi semuanya. Makasih ya Dokter Olive. Sampai ketemu lagi. Terima kasih semuanya teman-teman. Iya. Oke teman-teman. Hai. Terima kasih banyak. Oke, baik. Sampai ketemu lagi. Ya, dan yang pasti hari ini senang sekali saya Mesti bisa menemani Anda 1 jam loh kita ngobrol-ngobrol mengenai temanya adalah bagaimana menjaga kesehatan ibu hamil di era COVID-19 ini. Dan semoga saja hari ini bisa berguna bagi teman-teman semua yang mendengarkan. Jadi jangan lupa kalau misalnya Anda perlu konsultasi, langsung saja di-download aplikasinya Halodoc dan kamu bisa chat dengan dokter kapan saja, di mana saja, dan langsung cari saja ingin konsultasi apa. Kalau misalnya cari dokter kandungan, tinggal search aja Opjin, seperti dokter Olive tadi, atau masih banyak juga dokter-dokter yang lain yang Anda bisa lakukan konsultasi. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu. Terima kasih perhatiannya. Sampai ketemu di Halodoc Talks Live berikutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, stay safe, stay healthy, stay at home. Dan saya Mesti pamit undur diri. Terima kasih waktunya untuk semuanya yang sudah hadir di sini, luar biasa. Dan akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan bye-bye.